Orang yang mengenal Allah, dia akan mengenal dirinya sendiri. Dia pun tahu akan ke arah mana harus berjalan dan memperbaiki keadaannya. Sebaliknya, ketika seseorang tidak mengenal Allah, dia tidak akan tahu tentang dirinya sendiri. Demikian juga kebalikannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Rabb-nya, mengenal dan memahami tujuan penciptaannya. Dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, pada Allah. Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyur rasulul karim. Jamaah online channel Santri Motekar yang berbahagia, yang saya hormati para asatiz asatidjah, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah, pemirsa channel Santri Motekar. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hati yang paling dalam, hati yang merasakan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang senantiasa menggenggam diri kita. Pujian juga buat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan hendaknya telah mempertemukan kita dengan wali mursyid Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman. Kita bersyukur pada Allah yang menggenggam yang senantiasa menggenggam seluruh urusan makhluk-makhluknya di langit maupun di bumi. Di malam Lailatul Qadar ini kita semua telah digerakkan hati kita dan Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apakah bahagia dipanggil oleh Allah? Bahagia mana dipanggil presiden ke istana dengan dipanggil oleh Allah ke rumahnya? Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mengenal diri supaya mengenal Allah Rabbul Izzah. Bapak Ibu sekalian, sudah mengenal diri kita sendiri? Sudah mengenal apa belum? Banyak orang mengenal dirinya sendiri sebagai sebatas identitas yang tertuang dalam selembar KTP, kartu tanda penduduk. Nama, kelahiran, terus agama, pekerjaan, alamat. Hafal semua. Ada nggak yang hafal sama ada nggak yang nggak hafal? Nggak hafal sama identitas sendiri. Nah, dalam agama khususnya kajian tasawuf itu kajian yang khusus berbicara tentang hati manusia. Karena manusia itu perlu mengenal dirinya sendiri. Perkenalan seperti itu belum mengenal diri sendiri. Mengapa begitu? Ya, anak PAUD juga kenal
anak TK juga kenal, kalau sebatas nama dirinya, alamatnya, jenis kelamin, atau hobinya. Tapi belum mengenal yang esensi, yang substantif, yang hakiki, yang sesungguhnya dari diri kita ini. Nah, kita mengenal istilah ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Allah. Nah, mengenal di sini maksudnya bukan mengenal seperti tadi ya, sekedar dari sisi identitas pribadi, bukan. Sobat santri Motekar, siapkan paket datanya ya. Siap ngajinya 1 jam lebih? Harus siap. Sobat yang bertemu channel ini, terus subscribe, bukan sekedar algoritma yang bekerja, tapi Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan. Ya, kalau hatinya dipanggil oleh Allah, digerakkan oleh Allah, itu jadi dekat. Nah, siap mengenal diri? Siap mengenal diri? Tak kenal, maka ta'aruf. Dalam perspektif ilmu tasawuf, manusia setiap diri kita memiliki 5 unsur. Memiliki 5 elemen. Ada 5. Jadi kita bongkar dari kita sendiri. Siap kita bongkar diri kita sendiri? Ya, kalau HP, handphone, kita nggak nyambung-nyambung ya. Halo, 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 gitu. Halo. Nggak nyambung, kira-kira ada apa dengan HP kita? Tentu ada kerusakan. Handphone kita punya perangkat. Perangkat lunak, perangkat kasar, software, hardware. Pasti ada yang rusak. Harus dibongkar, harus diservis dengan ahlinya tentu. Kalau hati kita dipanggil oleh Allah ya, azan itu untuk masjid, sholat berjamaah, terus nggak nyambung-nyambung, nggak connect, berarti ada yang rusak dalam diri kita ini, dalam komponen diri kita, dalam unsur diri kita. Ibu-ibu ya, kalau diajak oleh suaminya ke pasar, ke mall, terus dibandingkan dengan diajak ke pengajian, mana yang lebih kenceng? Apalagi dilihat uangnya banyak, ya senang kan? Jadi kenapa bisa lost kontak, nggak nyambung ya? Nah, mari kita lihat mana saja 5 unsur, 5 komponen yang ada dalam diri kita. Pertama, yang paling kelihatan adalah dengan panca indera. Jasad kita ini, elemen yang pertama, mata dikasih, telinga oleh Allah, tangan, kaki. Alhamdulillah, sempurna. Alhamdulillah. Nah, indera kita yang menciptakan kita yang berusaha, atau benar-benar pemberian dari Allah. Nah, indera kita ini ya, kita yang menciptakan, kita yang berusaha, atau benar-benar pemberian dari Allah. Tentu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering bersyukurnya karena diberi panca indera yang sempurna, atau malah enggak bersyukur kepada Allah, atau jarang-jarang. Bagaimana? Ibu-ibu sering bersyukur pada Allah? Allah berikan jasmani kita, fisik kita sempurna dan sehat. Sering bersyukurnya atau jarang-jarang? Silakan jawab sendiri sebagai bahan renungan, muhasabah. Ini elemen yang pertama, jasmani dari mana Allah ciptakan.
Jasmani dari mana Allah ciptakan? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra. Darinya, dari tanah, itulah kami Allah menciptakanmu. Kepadanya lah kami Allah akan mengembalikanmu. Dan dari sanalah kami Allah akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain. Quran Surat Toha ayat 55. Jasad kita dari tanah. Makanya ketika tahun-tahun lalu ya, kemarin di Amerika, ya demo besar-besaran. Gara-gara apa itu? Nah, rasis. Sebagian orang Amerika masih menganggap hina, rendah bagi yang berkulit hitam. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu yang menggetarkan dengan khutbahnya dalam Hajjatul Wada, dalam haji perpisahan. Beliau menyampaikan khutbah, Inna Allaha qad azhaba ankum ubiyatul jahiliyah. Sesungguhnya Allah telah membersihkan dari kalian, membuang dari kalian ubiyatul jahiliyah, keburukan, aib masa jahiliyah. Dan Allah telah menghilangkan rasa bangga dengan nenek moyang. Manusia itu berasal dari Adam, dan Adam itu diciptakan fisiknya, jasmaninya dari tanah. Tidak ada keunggulan bagi orang Arab mengalahkan selain Arab. Keunggulan dari yang berkulit hitam mengalahkan kulit merah, kecuali hanya dari sisi takwanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggi dan rendahnya manusia, bayangkan 15 abad yang lalu Islam membuka mata manusia. Manusia semuanya dari Adam. Alhamdulillah, keturunan Nabi semua ya. Alhamdulillah, keturunan Nabi. Nabi siapa? Adam alaihissalam. Bersyukur, alhamdulillah. Maka yang menjadi penilaian di sisi Allah adalah bukan hitam putihnya, bukan Arab, bangsa Arab, atau bangsa yang lainnya, tapi takwanya. Takwa tunduk kepada Allah. Nah, jasmani kita berasal dari tanah, akan kembali kepada tanah. Ibu, bapak selama ini, ibu-ibu, bapak-bapak selama ini, setiap hari, mana yang paling kita perhatikan? Jasmani atau rohani? Jasmani atau rohani? Ibu-ibu baru selesai buka ya, udah mikir lagi, masa apa ya buat sahur nanti? Terus masih Ramadan, udah kita pikirkan lagi, masa apa buat Lebaran? Apa kue-kuehnya? Nah, itulah untuk urusan fisik. Sedangkan dari sholat ke sholat, apakah sudah muhasabah diri? Nggak imbang. Kalau begitu, belum mengenal diri yang hakiki. Wa ada min turab. Jasmani kita diciptakan dari tanah, akan kembali kepada tanah. Jasad kita nanti akan menjadi makanan cacing, belatung. Oh, kalau begitu, kalau gitu, biar aja nggak usah. Jangan diperhatikan. Penampilan kan nggak penting, biar aja. Dan tiba mati, kan Allah hanya memandang hati, amal. Nah, perhatikan ya, jasad itu amanah dari Allah. Jasmani kita amanah dari Allah. Jangan dicampakkan, bahkan jangan dirusak. Wala tulqu bi'aidikum illa tahluka wa ahsin. Innallaha yuhibbul muhsinin.
Janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Jangan jerumuskan, jangan rusak diri kalian dengan tangan kalian sendiri. Sehingga Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW harus memperhatikan aspek jasmani ini. Makan, minum yang halal, yang thayyib. Jangan yang merusak, membahayakan, atau melemahkan. Kenapa harus dirawat? Karena amanah dari Allah. Jangan sampai. Terus ada orang ini bilang, ini fisik saya. Jasmani saya. Suka-suka saya. Mau makan, mau minum, narkoba, gimana saya? Nah, ini orang yang nggak paham, nggak mengenal diri. Tubuh kita amanah dari Allah. Mata, amanah dari Allah. Telinga, amanah dari Allah. Tangan, kaki, amanah dari Allah. Maka jaga, olahraga, olah jasmani kita. Harus sehat jasmani kita, harus kuat. Ini adalah bagian dari unsur, bagian dari elemen diri kita. Coba Bapak, Ibu sekalian ya, kalau sehat ngajinya kenceng nggak? Nah, coba kalau fisiknya sakit, sering kentut misalnya, nggak enak kan ibadahnya. Makanya perlu kita rawat fisik kita, rawat, jaga amanah dari Allah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dalam pandangan atau istilah ilmu tasawuf, unsur kedua dari manusia adalah roh. Lalu ruh. Ruh itu apa? Inilah yang ditanyakan dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu urusan Tuhanku. Wah, Bapak Ibu sekalian berbicara ruh ya. Orang Barat, saintis, angkat tangan. Dari apa roh itu? Pertanyaan 15 abad yang lalu sampai hari ini sudah maju. Namun, kemajuan teknologi belum bisa menjawab apa roh, apa substansi, apa esensi ruh itu. Apa hakikat roh itu? Maka jawabannya urusan Tuhanku. Itulah jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hari ini belum terjawab apa hakikat roh. Yas'alunaka anil ruh. Kulir ruh min amrihi rabbih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini elemen yang kedua. Dijelaskan roh itu berasal dari titipan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya elemen yang kedua, merupakan potensi besar. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi wa qaulahu sajidin. Maka apabila aku Allah telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan roh ciptaanku, ciptaan Allah ya, ke dalamnya, menyukurlah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Nabi Adam alaihissalam ketika penciptaannya dibuat jasadnya dari tanah. Setelah sempurna ditiupkan oleh Allah ruh, hidup. Demikian pula kita. Di usia 3 bulan dalam kandungan sang ibu, kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita. Jadi kehidupan. Jadi roh itu langsung Allah tiupkan. Wa nafakhtu ruhi. Makanya bingung. Seperti apa roh itu? Kelihatan nggak? Ibu-ibu ya.
kalau ada orang meninggal, rohnya kelihatan ngapung nggak? Kelihatan melayang-layang nggak? Atau ya ada orang eksperimen ya, orang ketika sakaratul maut dimasukkan ke dalam peti yang rapet, pet, supaya nggak keluar, nggak bisa rohnya itu. Lembut sekali roh itu, ciptaannya lembut, sebab Allah yang meniupkan. Dan ruh inilah yang pernah bermusyahadah, menyaksikan pada Allah. Sebagaimana surah Al-A'raf, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Para mufassirin menjelaskan ketika ditanya semua ruh oleh Allah. Allah berdialog, mengajak dialog dengan roh. Bukankah aku ini Rabb kalian, pencipta kalian? Qalu, semua ruh menjawab, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Termasuk kita. Di antaranya ruh kita bala, tentu benar ya. Bala syahidna. Bala. Ruh kita menjawab bala. Tentu benar. Tentu benar. Benar pakai tentu gitu. Bala syahidna. Kami bersaksi, engkau penciptaku, engkau Rabbku, engkau tanpa terkecuali. Semua ruh manusia yang ditiupkan oleh Allah pernah bersaksi bahwa Allah adalah sebagai sang pencipta. Allah adalah sebagai Tuhan. Allah sebagai Rabb. Ini roh manusia. Lalu yang ketiga ya. Yang ketiga adalah qalbu. Al-qalb terjemahkan dengan hati. Apa hati itu? Fungsinya adalah tempat berlabuhnya cahaya Allah. Qalbu, tempat berlabuhnya cahaya Allah. Apa cahaya Allah itu? Petunjuk. Jadi petunjuk Allah, cahaya Allah masuk ke dalam hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala nur fi qalbi mu'min in fasaha wan sarah." Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, ketika cahaya telah masuk ke dalam hati manusia, maka hati itu akan menjadi luas dan lapang. Jembar, kata orang Jawa. In fasa wan syarah, maka hati itu akan riang gembira. Akan berjiwa besar, lapang dada, nggak sempit dada gitu. Nah, pingin lapang dada atau sempit dada? Bukan dada yang ini ya, yang dalemannya itu. Coba kalau sempit dada, walaupun uang banyak, perusahaannya punya, tapi merasa paling susah aja gitu. Tapi kalau dada, walaupun rezekinya kita pas-pasan, kalau dada lapang ya, walaupun rezeki kita pas-pasan, maksudnya gimana? Ya mau rezeki kita, mau nggak rezeki kita nih pas-pasan gitu? Mau nggak? Mau bikin rumah pas ada, beli motor pas ada, walaupun DP-nya nyicil itu, berangkat umroh pas ada. Mau rezeki yang pas-pasan? Hati kalau sudah datang cahaya Allah tenang, lapang, dada berjiwa besar, tidak mudah marah, tidak mudah menyalahkan orang lain. Ketika dapat musibah, tidak mudah cengkel, geram, gondok. Kata Gen Z, anak sekarang labil atau galau. Tidak mudah nyalain orang. Kenapa? Dadanya, hatinya ini disinari oleh cahaya Allah. Walaupun sekarang ekonomi terasa banyak gelombang PHK. Nah, kalau dadanya, hatinya disinari oleh cahaya Allah, tenang. Tapi tenang itu bukan berarti diam, cicing, pasrah. Tenang itu, tenang hati. Bukan berarti cicing, diam. Tenang itu hati kita beraktivitas, kita bekerja, tapi hati kita tenang.
Walaupun situasi kondisi banyak kesulitan. Kalau hatinya tenang tuh nikmat banget ya. Banyak ada ya orang konsultasi, uangnya nih banyak, hartanya banyak, perusahaannya banyak, tapi gelisah aja. Masalahnya itu, hatinya enggak disinari oleh cahaya Allah. Sekarang pertanyaannya nih ke ibu-ibu. Mending uang banyak, hatinya sempit. Atau uangnya sempit. Hatinya banyak, hatinya luas. Yang mana pilih? Cuma 2 ya pertanyaannya. Pilihannya kok ada yang lain ini. Pilih mending uang banyak, tapi hatinya sempit. Atau uangnya. Mending yang mana ini? Uang banyak, tapi hati sempit. Nah, hatinya luas, tapi uangnya sempit. Ada yang memilih enggak? Ada yang memilih enggak? Atau yang mana pinginnya? Tuh, cerdas ini kalau soal uang milihnya. Pengennya uang banyak, hati lapang. 100 untuk regu A. Mudah-mudahan kita diberikan itu oleh Allah. Tapi di sini yang paling utama hatinya dulu. Jadi hati adalah tempat turunnya cahaya Allah. Ketika hati disinari oleh cahaya Allah, lapang dada, berjiwa besar, berarti bahagia. Bahagia itu bukan ukurannya harta. Bahagia itu bukan ukurannya jadi pejabat, sukses, pemilu, pilkada, pilpres. Banyak yang coblos, terpilih jadi penjabat. Ternyata kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika hati kita disinari cahaya Allah. Banyak dulu para sahabat ketika di Mekah ya, kaya, harus hijrah ke Madinah, meninggalkan perusahaannya, meninggalkan hartanya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan rumahnya, jadi fakir. Tapi hatinya bahagia. Bahagia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya bahagia karena disinari cahaya Allah. Di dunia ini mah sementara, dipakai berjuang. Maka kita pakai berjuang hartanya, dipakai berjuang dirinya. Kenapa? Hati tersambung dengan cahaya Allah, sehingga cita-citanya selalu berharap kepada Allah. Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, "Wakilah hal azalika alamat?" Ya Rasulullah, apakah ada alamatnya? Tandanya orang yang disinari oleh cahaya Allah itu. Nabi menjawab, ada 3. Kira-kira sudah ada nggak ya alamatnya dalam diri kita ini? Yuk kita evaluasi, kita introspeksi diri. Dah capek lah lihat kesalahan orang lain. Capek nggak? Capek. Jadi anak-anak sekarang juga capek. Capek apa? Capek main itu. Ya apalagi ketika itu ya ada pandemi gitu. Capek main. Main HP juga capek gitu. Pertama adalah al-inabatu ila dari khulud. Yang pertama tandanya kalau hati kita disinari cahaya Allah, itu hatinya kita menghadap kepada akhirat. Di mana akhirat adalah negeri yang abadi. Nah, sekarang ini alamat yang pertama ada dalam diri kita enggak? Udah ada belum? Belum? Sering atau jarang? Ada sekali-kali kalau di majelis terasa hati menghadap ke akhirat, berharap akhirat yang abadi. Makanya disebut dalam Al-Quran dunia. Apa dunia? Itu dana, artinya dekat. Apa arti dekat? Sementara. Namanya dunia. Dunia itu bahasa Arab, artinya dekat. Dekat dengan apa? Dekat dengan kematian. Ada sekarang usia yang 1000 tahun enggak? Ada enggak? 100 tahun aja sudah barang langka itu.
Betul nggak? Di antara jamaah online nih, ada yang 100 tahun nggak usianya. Di sensus, ada yang 100 tahun usianya. Sudah jarang makhluk langka itu. Makhluk langka itu pun kesehatannya sudah sangat menurun. Menurun sekali. Beda di zaman Nabi Nuh ya. Nabi Nuh aja udah usianya hampir 1000 tahun gitu. Nah, dunia artinya sementara. Ada saatnya datang, ada saatnya pulang. Ayo Bapak Ibu sekalian, siapa yang sudah siap untuk pulang ke akhirat? Tuh kan, nggak ada satupun yang angkat tangan. Cung, saya pengen duluan itu. Kata yang muda ya, tuh yang tua duluan. Sekarang ini betah di dunia ini bapak-bapak, betah nggak? Betah nggak? Betahnya karena hardolin atau betah ibadah? Hardolin tahu ya? Harmodol ulin. Atau karena ibadah itu. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan betah karena ibadah semua ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tanda sabda Nabi, orang yang disinari oleh cahaya Allah itu, maka hatinya selalu menghadap ke akhirat. Artinya akhirat dijadikan cita-cita. Akhirat berorientasi akhirat. Berorientasi akhirat itu bukan berarti nggak makan, nggak bekerja di masjid saja, pegang tasbih saja, baca Quran saja. Bukan seperti itu. Agama kita agama yang sempurna. Al-Nizam Samil. Agama kita sistemnya sempurna. Agama yang menghubungkan kita sebagai makhluk dengan Allah. Yang menghubungkan kita makhluk dengan manusia, dengan makhluk lain. Yang menghubungkan manusia dengan alam sekitar supaya merawat dan menjaganya. Agama kita sebagai anizom, sistem yang sempurna. Yang memperhatikan aspek jasmani, aspek rohani. Yang memperhatikan aspek dunia dan aspek akhirat. Maksud hati menghadap ke akhirat itu semua dijadikan ibadah. Makannya dijadikan ibadah. Sudah jadi tenaga dijadikan untuk beribadah, disyukuri. Bahkan Allah suka kepada hamba yang menunjukkan nikmatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, Allah nggak suka kepada orang yang menggerutu, tidak bersyukur pada Allah, alias kufur nikmat. Dalam hadis qudsi, barang siapa yang tidak bersyukur, wa malam yaskur alana ma'i, barang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, fal yakhruj minad dunya wal tamis robban siwaya. Keluar dari planet bumi ini, keluar dari dunia, cari Tuhan kalau ada selain aku, kata Allah. Marah Allah. Orang yang menggerutu saja, orang yang tidak bersyukur saja. Allah, aduh. Sebaliknya, inna allaha yuhibbu ayyara asara nikmatihi ala abdih. Sesungguhnya Allah mencintai pada hamba yang memperlihatkan bekas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai orang yang bersyukur pada Allah. Allah mencintai orang yang menunjukkan, inilah nikmatmu ya Rabb. Alhamdulillah ya Allah. Dipakai untuk kemanfaatan. Bisa beli rumah walaupun nyicil. Alhamdulillah ya Rabb. Rumah ini menjadi tempat untuk kebaikan. Dikasih pakaian, dipakai, disyukuri. Alhamdulillah. Jangan sampai ya kita dimampukan beli yang bagus, dipakai yang rompang-ramping, yang compang-camping. Allah nggak suka. Tunjukkan nikmat Allah, syukuri oleh kita, manfaatkan oleh kita. Allah mencintainya. Sudah dapat nikmat, kita bersyukur. Allah mencintai. Alhamdulillah, betapa hebatnya kita punya Tuhan. Betapa hebatnya kita punya Allah. Betapa beruntungnya kita, Allah sebagai
Tuhan kita. Sudah kita bersyukur menikmatinya, lalu dicintai oleh Allah. Makanya ada dongeng ini. Bapak Ibu ya sekalian, mau dengar nggak? Kalau ada yang ngantuk nih, nggak jadi ya? Ngantuk nggak? Alhamdulillah nggak ada ya. Jangan lupa juga ya sobat, untuk subscribe channelnya, untuk perkembangan channel ini. Dikisahkan ada seorang ulama Rabbani. Ulama Rabbani itu ulama benar-benar ulama, seorang mursyid yang hakiki, yang sungguhan. Namanya adalah Syekh Abu Hasan As-Sajili radhiyallahu anhu. Siapa namanya Ibu? Harus kenal dengan para ulama. Ini mah kenalnya selebritis, kabar selebritis, gosipnya, aduh gimana tuh. Kenali walaupun sudah terpisah hidupnya beberapa abad yang lalu. Maka ketika dikisahkan turun keberkahan dari Allah, ketika disebut para nabi, para wali Allah, para ulama Rabbani, maka turun rahmat Allah ke dalam hati, ke dalam keluarga. Ibu-ibu pengen punya anak soleh, makanya sering-seringlah menceritakan kehidupan orang-orang soleh. Sebut, ceritakan, puji, hormati, ikuti para nabi, para wali-wali Allah, para ulama Rabbani, maka akan turun rahmat Allah, turun ampunan Allah. Nah, Syekh Abu Hasan As-Sajili radhiyallahu an, beliau sebagai mursyid tarekat Sajiliyah, beliau kalau berpakaian rapih, bahkan suka pakaian yang bagus. Kalau berkendaraan, pakai yang bagus. Konon, kabarnya di Mesir, ada tempat beliau, ada kendaraan yang mewah sekali ya. Tapi di zaman itu belum ada Mercy ya, Volvo atau Lamborghini. Yang ada kuda. Kuda ada yang mahal. Pada masa itu ya, sampai Raja Mesir ketika itu nggak ada yang kebeli, saking mahalnya. Nggak kebeli Raja Mesir. Tapi seorang ulama Rabbani yang bernama Syekh Abu Hasan As-Sajili radhiyallahu an mampu membelinya. Dibelilah. Lalu dalam satu majelis seperti ini ya, mengenakan pakaian yang bagus, necis. Selendangnya pun selendang paling mahal di toko. Lalu ada seorang yang duduk di majelis seperti ini, liatin aja gitu, kepo gitu. Mungkin juga dia seorang desainer atau pemilik butik yang paham mode trendy. Dia langsung paham itu selendang berkelas, mahal selendang, bermerek, branded gitulah, sebutan sekarang. Setelah selesai ya pengajian, dia komentar terhadap gurunya, atau lebih tepat mengkritik ya. Wahai Tuan Guru, bukankah engkau mengajarkan zuhud dari dunia, tapi engkau sendiri menggunakan pakaian yang mahal. Bahkan selendang itu, yang ada itu adalah selendang yang paling mahal. Tahu itu juga orang itu ya, yang paling mahal ya. Tahu dia, begitu dari jauh ngeliat, itu selendang paling mahal itu. Nah, kalau ibu-ibu seperti sekarang ya, tahu apa itu? Biasanya yang tahu tasnya tuh yang mahal mereknya itu. Sepatu, sandal, segala branded gitulah. Ternyata dulu juga udah gitu ya. Seperti itu. Maka Syekh Abu As-Sajili tersenyum. Ya dikritik ya, karena komen seperti netizen sekarang lah. Komen nyinyir seperti netizen garis keras sekarang ini. Si santrinya dari muridnya itu. Maka Syekh Abu Hasan As-Sajili radhiyallahu an tersenyum lalu menyampaikan, menyetir satu ayat. Kul man harama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi. Kul hiya lillazina amanu fi hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassihul ayati liqaumin ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah,
semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman dan juga tidak beriman dalam kehidupan dunia. Tetapi ia akan menjadikan khusus untuk mereka yang beriman saja pada hari kiamat. Demikianlah kami, Allah, menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang mengetahui. Bukankah Allah berfirman, Qul, katakan, man, siapa, harama, yang mengharamkan zinatallah, perhiasan Allah, di mana Allah telah mengeluarkannya, sengaja Allah keluarkan perhiasan itu bagi hamba-hambanya, termasuk Allah yang telah mengeluarkan makanan yang thayyibat, yang baik-baik, yang bergizi, yang sehat untuk hamba-hambanya. Perhiasan, pakaian adalah perhiasan. Maka ketika masuk masjid, pakailah pakaian yang dimaksud perhiasan, pakaian yang baik, inda kuli masjid. Ketika masuk ke dalam masjid, Allah suka yang indah, Allah suka yang bersih, Allah suka yang rapi, Allah suka yang thayyib, yang baik. Maka jadi beliau, Syekh Abu Hasan As-Sajili radhiyallahu anhu, bukan pamer, tergantung hatinya. Tergantung hatinya. Pamer, sombong, tergantung hatinya. Kalau orang hatinya baik, justru bersyukur pada Allah, ingin menampakkan kehadapan Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah suka mencintainya. Kalau sombong di hati, hatinya busuk. Hatinya busuk. Ingin disebut orang hebat, pakai pakaian yang mewah, tergantung hatinya. Kata Abu Hasan As-Sajili, engkau benar. Ini selendang paling mahal, tapi selendang ini tidak ada di hatiku. Sedangkan hatimu menginginkan selendang ini. Nah, maka di sini pentingnya urusan hati. Sama-sama pakaian mewah, sama-sama berpakaian yang baik-baik, sama-sama menggunakan kendaraan yang mewah, tapi tergantung hatinya. Kalau hatinya busuk, hatinya kotor, hatinya ingin menunjukkan kesombongan, bahkan melukai orang miskin, nah itu yang dilarang. Bahkan jangankan masuk surga, mencium baunya surga saja tidak dapat, tidak bisa. Tapi sebaliknya ya, orang yang menggunakan pakaian bagus, kendaraan bagus, dari cara yang halal, hatinya ingin mensyukuri nikmatnya, ingin menunjukkan nikmat yang kau berikan kepadaku, maka yang rugi Bapak Ibu sekalian adalah sudah urusan dunianya belangsak, hatinya kotor. Coba seperti Abu Hasan As-Sajili, dia seorang ulama rabbani, seorang mursyid hakiki, perusahaannya banyak, peternakannya banyak, dia rajin menunjukkan kepada umat, memberikan contoh kepada umat Islam, itu memperhatikan, agar memperhatikan aspek dunia dan akhirat, memperhatikan aspek ekonomi, memperhatikan aspek akhirat, menjadi teladan, menjadi contoh. Allah mencintai hamba yang menunjukkan nikmatnya. Mudah-mudahan Allah datangkan nikmat yang barokah bagi kita. Dan hati kita pandai bersyukur kepadanya. Di dunia hasanah, di dunia pengen dapat kebaikan hasanah. Tadi baru berapa ya? Ini tanda disinari cahaya Allah itu baru berapa ya? Sampai sini paham kan? Tulis ya. Pemirsa jamaah online, tulis komentar antum tentang makna juhud. Silahkan ya. Versi antum tentang makna juhud, silakan tulis di kolom komentar ya. Lanjut ya. Yang pertama apa Pak? Bapak Ibu, tanda apa ya? Apa tadi? Tanda hati yang Allah, hati, tanda hatinya yang disinari. Hati yang mengharap mencita-citakan akhirat yang abadi. Tapi yang dimaksud bukan berarti meninggalkan urusan dunia. Bahkan urusan dunianya jadi akhirat. Bekerjanya jadi akhirat. Seorang suami yang keluar dari rumah ingin mencari karuniamu, ya Rabb, karena Allah perintahkan, carilah karunia Allah
keluar dari rumah, keluar keringat berpanas-panasan. Satu keringatnya kalau melangkahnya karena Engkau ya Allah, keringatnya kalau melangkahnya karena Engkau ya Allah, karena mencari karunia-Mu ya Allah. Ya Allah, itu keringatnya yang menetes, Allah jadikan malaikat. Malaikat memohonkan ampun bagi orang itu. Agama Islam mengapresiasi orang yang bekerja, mencari karunia Allah dengan cara yang halal. Hatinya ingin mencari karunia. Keringatnya, panas-panasannya, banting tulang, peras keringatnya dihargai malaikat. Kemudian malaikat memohonkan ampun. Gini ya, dijabah enggak? Kalau yang berdoanya itu malaikat, tentu dijabah. Ampunannya, itulah ajaran Islam. Jadi semangat bekerja itu bukan sebatasnya nyari recehan. Bukan hanya sekarang mencari profit keuntungan, tapi hati mencari karunia-Mu ya Rob. Itu yang dimaksud hatinya menghadap ke akhirat. Jadi dunianya diurus, untuk akhiratnya jadikan dunia ini. Dunianya dijadikan ladang untuk akhirat. Ibu-ibu ngurus anak, capek nggak? Apalagi setengah losinnya. Tapi coba kita berpikir 20-30 tahun yang lalu. Dulu orang tua dulu ini punya anak setengah lusin ya. Mau masak ya, harus pakai kayu bakar. Kayu bakarnya basah, ditiup-tiup itu sampai batuk-batuk. Zaman sekarang gimana Bu? Tinggal cekrek rice cooker, matang sendiri. Nyuci dulu ke sungai, digembol, dibawa. Sekarang tinggal pijit tombol. Banyak bersyukurnya. Banyak bersyukurnya? Enggak. Banyak bersyukurnya enggak. Orang tua dulu yang susah-susah nyari makanan buat anak. Yang sekarang susah nyuapin anak. Banyak. Jadi ibu, pekerjaan itu lillah karena Allah. Jadikan ya Bu, pekerjaan itu lillah karena Allah. Membesarkan, merawat anak-anak kita. Investasi dunia akhirat. Allah tidak akan menyia-nyiakan merawatnya. Kita kurangnya tidur kita, merawatnya anak kita, kurangnya tidur kita, tergantung hatinya. Dijadikan akhirat enggak. Jadi Allah melihat hatinya. Kalau merawat anak, nyuci, apalagi Bu pekerjaannya? Mumpung ada di sini nih, tulis ya di kolom komentar, apalagi itu pekerjaan ibu-ibu. Mumpung ada disebutin satu, biar nggak ngegerutu lagi. Apalagi coba? Masak, terus, wah banyak sekali ya kalau disebut-sebutin. Hatinya ya, karena Engkau ya Allah melayani suami, karena Engkau ya Allah, maka gambarannya dunia, hakikatnya akhirat. Gambarannya urusan dunia, hakikatnya akhirat. Akhirat dijadikan ladang untuk akhirat. Semua dijadikan untuk akhirat. Sebelum tidur ya Bapak Ibu sekalian, Nabi mengajarkan zikir, baca surat Al-Ikhlas. Ya, kemudian baca wirid-wirid yang diajarkan oleh para ulama. Pegang tasbihnya. Tidur saja berapa jam? 5 jam. Allah tidak menyia-nyiakan tidur yang 5 jam tadi. Karena sebelumnya sedang zikir, sebelum tidur ya sedang zikir, dan pada zikir kepada Allah. Nah, dihitung 5 jam sedang zikir kepada Allah. Baik nggak Allah? Tidurnya dihitung, ibadahnya bahkan dihitung zikir. Karena sebelum tidurnya dia berdoa terlebih dahulu. Dia sedang berzikir kepada Allah. Maka pas tidur 5 jam dihitung sedang zikir kepada Allah. Jadi hati ini niat. Sebaliknya, termasuk gambarannya seperti akhirat, seperti sholat, seperti sedekah. Tapi hatinya tidak karena Allah. Gambarannya, casingnya seperti akhirat. Tapi ternyata di hadapan Allah, hakikatnya dunia. Sedekahnya buat nunjukin, oh saya orang kaya.
saya orang soleh, ikhlas, tidak, maka gambarannya seperti akhirat, gambarannya seperti ibadah, tapi hakikatnya di hadapan Allah dia dunia. Nah, ini yang kedua ya. Tanda orang yang hatinya disinari oleh cahaya Allah adalah tidak tertipu dengan urusan dunia, dengan kesenangan dunia. Hatinya berhati-hati menjaga hati. Nah, ini bisa jadi judul ya. Hati-hati dengan hati. Hatinya berhati-hati menjaga hati. Nah, sebab Allah ciptakan, Allah ujian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya mengandung ujian. Kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang mengandung tipuan. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Banyak orang ngejar-ngejar, setelah didapatkan dicampakkan. Pernah gitu nggak Pak? Pernah mengejar-ngejar sesuatu sampai lupa segala-galanya. Sudah didapatkan, ternyata nyebelin. Nah, pernah begitu? Itulah gambaran dunia, menipu. Orang yang hatinya disinari oleh cahaya Allah, hatinya tidak tertipu dengan kesenangan duniawi. Sebab dunia dan isinya ada jabatan, ada harta, ada wanita. Kehidupan dunia ini Allah setting untuk menguji manusia. Bisa menipu manusia. Tapi hati orang yang disinari oleh cahaya Allah tidak akan pernah tertipu dengan kesenangan dunia. Dan kehidupan dunia ini biasanya kalau lagi banyak uangnya, ingatnya ke masjid atau jalan-jalan. Nah, kalau lagi banyak uangnya, ingatnya ke masjid atau jalan-jalan. Oh, tuh kan. Baru saja orang itu kalau ngelamun dengan dunia, baru melamunnya. Wah, sudah sombong. Baru melamun, udah sombong. Apalagi beneran. Halu itu. Seandainya saya punya. Halu banget. Halu dunianya halu. Baru halu. Baru menghayalnya saja urusan dunia sudah sombong. Urusan dunia itu gitu. Baru menghayalnya aja udah sombong. Apalagi sudah jadi pejabat. Apalagi jadi benar orang kaya. Beneran jadi orang kaya. Hati-hati ya, makanya hati-hati. Itulah sifat dunia yang Allah ciptakan. Hanya hati yang disinari oleh cahaya Allah yang tidak akan tertipu dengan kesenangan duniawi. Justru sebaliknya, kehidupan dunia ini tadi dijadikan sebagai media. Dijadikan sebagai ladang untuk akhirat. Ini yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Makanya kuncinya adalah hifzul qalbi, menjaga hati kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir, alamat tanda orang yang hatinya disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala adalah al-istidadu lil mauti qabla nuzuliha. Selalu mempersiapkan diri akan kematian. Siap mempersiapkan diri untuk menyambut kematian. Sebelum kematian itu menghampirinya. Mempersiapkan diri akan kematian sebelum kematian itu menghampiri. Kematian adalah kepastian. Semua pasti akan mati. Pasti akan mati. Nah, ada lagunya tuh ya. Raja-raja mati, orang kaya mati. Apalagi? Ya, semua para nabi saja meninggal. Wafat. Para ulama juga. Apakah ada yang tersisa? Satu orang saja tersisa. Ada nggak? Mungkin di zaman dulu, zaman apa kerajaan di Jawa Barat itu? Pajajaran. Ada tersisa satu orang saja. Nggak ada. Tinggal cerita. Kita ini nanti akan jadi cerita anak cucu kita. Cerita baik atau cerita buruk. Harus cerita baik ya. Contoh yang baik, ya mati adalah kepastian. Tapi bagi orang yang hatinya disinari oleh cahaya Allah, al-istidad,
mempersiapkan matinya. Semua akan mati. Kalau ditanya, semua orang pasti akan mati. Tapi yang mahal adalah hati yang disinari oleh cahaya Allah. Al-istidad, mempersiapkan kematian sebelum kematian itu tiba. Dengan cara apa? Ya ini dengan cara gemar sering bertobat kepada Allah. Masa lalu kita banyak dosa. Bertobat kepada Allah, mumpung pintu tobat Allah buka selebar-lebarnya. Apalagi di 10 hari terakhir ini ya, kita manfaatkan untuk bertobat kepada Allah. Barang siapa hambaku, kata Allah, datang kepadaku, walaupun dosanya memenuhi ibarat 7 lapis langit dan bumi. Oh, betapa besarnya ya. Betapa luasnya, betapa banyak dosa itu, perumpamanya 7 lapis itu. Maka kata Allah, akan aku bersihkan itu. Luar biasa karunia Allah ini ya. 7 lapis langit dan bumi. Bumi aja belum terjelajahi. Ada laut yang belum terselami. Ada lapisan bumi yang belum bisa dijadikan terowongan gitu. Apalagi alam semesta ini. Itu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi gitu. Maka kalau ada dosanya, maka Allah akan bersihkan dosanya tanpa dikecualikan. Itulah Al-Ghafarnya, Maha Pengampunnya Allah. Al-Ghafurnya Allah, Maha Pengampunnya Allah. Jangan sia-siakan. Bahkan ampunan ini khusus bagi orang yang beriman. Istighfar yang membuat penduduk langit cemburu pada penduduk bumi. Karena malaikat tidak bisa istighfar ya. Karena malaikat kan memang tidak dikaruniai nafsu, jadi tidak punya dosa. Jadi cemburu pada penduduk bumi. Dan jangan sia-siakan ya ampunan ini. Khusus bagi orang beriman. Yang dipanggil untuk tobat itu hanya wasari'u ila maghfirah wa zannah. Orang yang beriman segera, wahai orang yang beriman, segeralah menuju ampunan dan surga Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin. Dan Allah suka orang yang membersihkan dirinya. Semoga kita bagian dari orang yang disebut oleh Allah ini. Dicintai karena taubat, dicintai karena suka membersihkan diri. Allah bukan sebatas mengampuni, tapi Allah menyintai orang yang banyak taubat dan membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Bukan sebatas diampuni ya Bu, dicintai. Orang yang suka istighfar tidak hanya taubatnya diampuni, tapi dicintai. Oh, kalau udah dicintai Allah gimana itu? Pengen dicintai oleh Allah? Apakah hadir? Tentu ya, hadir semua, masuk kita semuanya ingin dicintai oleh Allah. Makanya pengen dicintai Allah, banyak taubat kepada Allah. Bahkan Nabi memberikan jaminan 3 di dunia bagi orang yang banyak melazimkan istighfar, merutinkan istighfar. Istighfar bagi yang banyak istighfar, bertobat kepada 3 ya. Yang pertama adalah Allah buang rasa hamun dalam hati, gelisahnya dihilangkan. Coba angkat tangannya, Bu, mana yang sering gelisah? Silakan angkat tangan. Siapa yang paling sering gelisah hatinya? Di sini ya. Ayo ngacung. Nggak usah ngacung lah, nggak usah tunjuk tangan. Udah kelihatan tuh jidatnya. Umurnya 36, kelihatan wajahnya seperti 63. Karena apa? Gelisah. Gerijanya Allah aduh, Allah aduh. Bukannya ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Ini malah Allah aduh, Allah aduh. Tapi kalau hatinya tenang, banyak zikir pada Allah, awet muda, usia 63 seperti 36. Pilih mau yang mana?
Makanya banyak zikir, banyak sholawat, banyak baca Quran, biar tenang. Tuh, resep agama barokah diturunkan oleh Allah, solusi didatangkan oleh Allah. Jadi pertama, melazimi istighfar, rutin baca istighfar. Barang siapa yang istiqomah istighfarnya, istighfar diucapkan hatinya, mengingat dosa-dosa, mengakui dosa-dosa di masa lalu, kemudian tidak mengulang kembali, tumbuh rasa takut kepada Allah. Ketika kita berbuat dosa, jatuh martabat kita di hadapan Allah. Banyak orang yang takut martabatnya jatuh di hadapan manusia, tapi tidak takut martabatnya jatuh di hadapan Allah. Kalau aib kita tersingkap di mata manusia, terasa jatuh martabat kita. Tapi ketika kita berdosa, padahal jatuh martabat kita di hadapan Allah, membuat Allah murka. Tapi kita biasa-biasa aja. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung dari hal seperti itu. Yang kedua adalah orang yang banyak istighfar itu memperbaiki diri terus. Maka Allah ganti problemnya jadi profit. Nah, jadi judul nih. Problem jadi profit. Nah, itu bisa jadi moto ya. Jadi problem jadi profit. Dari problem jadi profit. Problem, semua orang punya problem, punya masalah. Semua Allah datangkan makhroja, jalan keluar, solusi dari Allah. Ya, kita lagi bingung dengan problem, terus datang solusi. Senang nggak? Alhamdulillah, lagi bingung, datang solusi. Alhamdulillah, pengen begitu. Banyak, pengen begitu nggak? Pengen ya. Banyak istighfar, banyak perbaiki diri. Sebab problem itu sesungguhnya, nah ini nih kutipan, problem itu sesungguhnya adalah penjelmaan dosa kita di masa lalu. Rasa gelisah dalam hati hakikatnya adalah penjelmaan dari dosa kita di masa lalu. Catat ini ya, sebab problem dan gelisah itu sesungguhnya adalah penjelmaan dosa kita di masa lalu. Yang ketiga ini, yang ketiga, barang siapa yang istiqomah tobat kepada Allah, Allah datangkan rezeki di luar perhitungan kita. Gaji kita misalkan 3 juta, itu gaji yang kita usahakan dengan berkah istighfar, memperbaiki diri, maka Allah datangkan dari jalan yang lain. Karena Allah mudah mendatangkan rezeki. Karena Allah mudah mendatangkan rezeki dengan segala cara. Bagi kita bingung datangnya rezeki, hanya tahunya dari ini, dari gaji ya, hanya tahunya datang ke kantor, tahunya hanya datang ke pasar dengan apa? Dengan dagang misalkan. Hanya itu yang kita tahu cara mendapatkan rezeki. Bagi Allah mudah untuk mendatangkan rezeki, buah dari tobatnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan menjadi orang yang selalu bertobat kepada Allah, memperbaiki diri. Nah, jadi maksud istiqbat dan mempersiapkan kematian itu banyak tobat, memperbaiki diri dari masa lalu yang kelam. Yang kedua, gemar amal soleh yang ikhlas. Mumpung Allah beri kesempatan, sebab detik-detik kehidupan dunia inilah yang akan menentukan nasib kita selama-lamanya. Nasib kita ketika sakaratul maut, nasib kita di alam kubur, nasib kita ketika dibangkitkan dari kubur menuju mahsyar. Nasib kita di depan pengadilan Allah. Semua nasib itu adalah tertumpu bergantung dari kehidupan dunia yang sementara ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita diberi musibah, paling juga berapa tahun, berapa bulan, kita dikasih sakit, paling berapa hari, diberikan kesulitan, paling juga beberapa saat. Tataplah akhirat yang abadi di sana. Tidak ada kematian. Lalu tumbuhkan semangat. Allah telah persiapkan kenikmatan yang sempurna sekaligus abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Persiapan ini jangan nunggu nanti tuaan dikit. Emangnya umur kita sudah tahu mana tuh yang muda-muda?
Jangan berpikir mati kita tua. Siapa yang menjamin? Jangankan 10 tahun yang akan datang. Nanti jam 12 malam, apa yang akan terjadi pada diri kita? Tahu nggak? Allah rahasiakan betapa kita tidak berdaya. Jangan merasa aman, karena hidup ini bukan milik kita. Hidup ini adalah amanah dari Allah. Mata kita amanah dari Allah. Semua yang Allah titipkan ini amanah. Semua nikmat amanah dari Allah. Istri amanah, anak amanah, jabatan amanah, harta amanah. Semuanya dari Allah. Dan semua amanah itu akan dituntut pertanggungjawabannya. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap diri akan menanggung apa yang pernah diperbuatnya ketika di dunia ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu maksud istiqdat dan mempersiapkan diri dari hari ini. Dari malam ini kita mempersiapkan diri, karena kematian adalah kepastian. Catat, stabilo, dan bol pertebal, garis miring, dan stabilo. Sementara ajal kematian, ya, kematian adalah kepastian. Sementara ajal kematian Allah rahasiakan. Kalau umur kita diberitahu, bisanya semua 63 tahun. Enak nggak? Sekarang mah dah ya, misalkan yang baru 30 tahun. Sekarang mah bangor aja, nggak apa-apalah bangor gitu. Masih ada kesempatan, nanti kan 63 meninggalnya. Tobatlah gitu. Allah rahasiakan, ada yang ajal kematiannya bahkan belum lahir, dalam kandungannya sudah meninggal. Belum lahir, masih dalam kandungan ibunya, ada yang baru lahir. Maka persiapkan kematian sebelum ajal kematian tiba. Selesai alamat orang yang disinari oleh cahaya Allah, tinggal introspeksi. Sudah ada 3 alamat, ibu-ibu ya, sudah ada 3 alamat tadi dalam diri kita. Apa belum? Sudah ada belum alamat tanda orang disinari itu? Berarti cahaya Allah belum datang, atau cahaya Allahnya nggak permanen, keluar lagi, mental lagi. Ya, mudah-mudahan cahaya Allah senantiasa menyinari hati kita, sehingga 3 alamat itu semuanya ada dalam diri kita. Indah hidup ini. Kapanpun, dimanapun Allah panggil, siap. Itu fatamannau mautakum in kuntum shadiqin. Fatamannau mautakum in kuntum shadiqin. Sampai kapan saja meninggal, wafat hatinya siap. Karena hatinya, imannya sidik, membenarkan. Nah, kembali kepada bab utamanya. Baru berapa tadi unsur manusia itu? 3. Yang ketiga apa? Qalbu. Makanya jaga, rawat hati kita. Kalau tidak dirawat hati kita, cahaya Allah tidak akan mungkin. Yang paling gampang ini contohnya. Bapak, ibu sekalian, ini apa? Ini amuk apa gelas? Ada ya ininya. Ini namanya ada gagangnya. Ini apa namanya? Isinya apa? Air. Air apa? Air teh, air kopi, atau air putih? Kalau nggak tahu, jangan so tahu ya. Air pasti, air nggak mungkin panitia masukin bala-bala gorengan ke sini ya. Pasti air, cuma airnya nggak tahu. Boleh dicoba. Bismillah. Kerasa bu, hausnya hilang. Nonton, kerasa nggak? Makanya agama jangan nonton, amalkan setelah tahu ilmunya. Ini kalau gelas ini bersih, kira-kira yang masuk air bersih atau air kotor. Kurang ajar nih panitia, kalau ini bersih diisi air kotor. Namanya kurang ajar. Jadi harus banyak ajar. Ini gambaran hati. Kalau hati kita bersih, pasti Allah akan datangkan cahayanya ke dalam hati kita. Karena pantas. Tapi kalau hati kita kotor, ibarat tong sampah yang masuk ke tong sampah yang baik-baik, yang kotor-kotor, yang baik-baik ya tentunya. Yang busuk, makanan busuk masuk ke tong sampah. Semua yang busuk, yang jelek, yang sudah nggak layak dimasukkan ke tong sampah, itu manusia. Begitu pula hati kalau busuk, kotor, permusuhan, buruk sangka dalam hati, itu suuzon, hasad,
iri, cemburu kepada orang lain. Kira-kira yang masuk ke dalam hati seperti itu cahaya Allah atau kira-kira setan? Pasti setan yang masuk ke dalam hati. Wa ma yasu zikri rahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa qarin. Kalau kotor, setan masuk ke ada dalam hati kita, menjadi sahabat kita, nauzubillah min dzalik. Makanya bahaya hati yang kotor itu ucapannya kotor, tindakannya pun kotor. Maka rawat hati. Yang keempat, unsur dari diri kita adalah an-nafsu, ada nafsu atau hawa nafsu. Apa fungsinya hawa nafsu? Itulah yang menginginkan kenikmatan biologis, nafsu makan, nafsu tidur. Itu nafsu namanya. Nafsu ada syahwatnya. Syahwat itu artinya keinginan diri, kebutuhan biologis datangnya dari nafsu. Nah, kalau orang makan susah nggak nafsu, makan nggak nafsu, makan nggak nafsu tidur, nggak nafsu makan, nggak nafsu tidur. Nah, nafsu ini bawaannya sifatnya adalah tidak terbatas dan tidak mau diatur. Kalau makan nggak mau diatur, hidup nggak mau diatur, kalau ngikutin nafsu. Allah sudah ciptakan karakternya seperti itu. Apa kewajiban kita sebagai orang yang beriman? Mujahadatu nafs. Apa mujahadatu nafs? Jihadun nafs. Artinya harus dididik nafsu kita. Harus diatur nafsu kita oleh agama. Kalau nafsu kita dibiarkan, maka yang akan hancur adalah diri manusia. Kalau mengikuti Nabi, menyebutnya hawan mutabah. Jadi kalau nafsu kita dibiarkan, maka yang akan hancur adalah diri manusia. Kalau mengikuti nafsu. Nabi menyebutnya hawan mutabah. Kalau manusia terus mengikuti hawa nafsunya, akan celaka betul. Terus ikuti nafsu yang tidak ada batasnya, yang tidak mau diatur. Inilah kondisi sekarang. Lihat Bapak Ibu, sekalian kejahatan demi kejahatan, kriminalitas tinggi, narkoba, ya, begal, termasuk apa? Caci maki di medsos. Itu semua karena nafsu yang tidak dilatih, nafsu yang tidak diatur oleh agama. Diikuti semuanya, diikuti semaunya, semuanya semaunya, celaka. Nah, maka elemen yang keempat dari kita hati-hati. Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, nafsu lebih berbahaya kalau tidak dididik dibandingkan dengan setan, sekalipun kalau setan tuh di luar kita, eksternal, tapi nafsu ada di diri kita sendiri. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau nurutin hawa nafsu, nggak akan pernah bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Serasa nggak ada yang lihat, yang lain hebat. Nggak serasa, nggak lihat, nggak ada lihat yang lain. Nggak ada yang lebih hebat. Yang ada tuh nggak disyukuri. Kenapa? Ngikutin nafsu yang nggak ada batasnya. Nikmat yang Allah berikan, yang ada menjadi terasa tiada. Maka tugas kita adalah mendidik dan menundukkan hawa nafsu. Nah, ini yang terakhir ya. Dari kita tadi, apa saja yang terakhir? Adalah al-akal. Akal yang sehat. Fungsinya untuk berpikir. Alhamdulillah. Nikmat dikasih akal sehat oleh Allah. Bisa berpikir nikmat dari Allah. Binatang dikasih enggak. Tapi manusia spesial diberikan akal untuk berpikir tentang Allah, berpikir tentang ayat Allah, maka asahlah akal sehat kita. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, itu saja yang bisa disampaikan pada malam ini. Jadi kita yang sesungguhnya, kalau kita kenali diri kita yang hakiki, kita akan tunduk kepada Allah. Kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat dan juga bagi pemirsa sahabat santri Motekar yang ada ingin menambahkan atau ingin mengomentari, silahkan ya, namaikan di kolom komentar. Kita tutup, kita sempurnakan dengan istighfar dan kabar majlis. Astagfirullahaladzim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah